Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Furqan Ramadhani dengan NIM 112101130008 atau dengan NIM akhiran 008 dari kelas 6 APGMI. Di sini saya akan menjelaskan 10 tokoh sejarah fisika Islam. Nah, yang pertama itu ada Ibnu Sina. Nah, jadi Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna, lahir pada tahun 980 Masehi di desa Al-Fasana dekat kota Bukhara di Asia Tengah. Ibu kota kerajaan Samani pada waktu itu di negara Uzbekistan modern. Ayahnya Abdullah berasal dari kota Balkh dan bekerja sebagai gubernur lokal untuk sebuah desa dekat Bukhara. Ibunya adalah seorang perempuan Tajik bernama Sitara. Abdullah memahami bahwa anaknya adalah seorang anak prodigi dan berupaya mendapatkan guru terbaik untuk anaknya yang jenius. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah selesai mempelajari dan mengingat Al-Quran dengan hati dan memahami bahasa Arab dan klasiknya. Dalam 6 tahun berikutnya, ia mempelajari hukum Islam dan filsafat, logika, dan ilmu alam. Pada usia 13 tahun, ia memulai mempelajari ilmu kedokteran. Pada usia 18 tahun, ia telah menjadi dokter yang mapan dan reputasinya telah dikenal di negaranya dan di luar negeri. Ia pernah mengatakan bahwa kedokteran tidaklah sulit dan keras seperti matematika dan metafisika. Maka saya segera membuat kemajuan besar. Saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai mengobati pasien yang menggunakan obat yang disetujui. Nah, selanjutnya itu ada karya-karya Ibnu Sina. Yang pertama itu ada Kitab Al-Qanun. Kitab Al-Qanun fi Al-Atib, The Canon of Medicine. Karya ini adalah kumpulan pengetahuan medis yang lengkap dan sistematis yang berisi penjelasan tentang anatomi, patologi, dan terapi. Karya ini sangat berpengaruh di Eropa dan Asia dan menjadi rujukan utama di bidang medis selama beberapa abad saat ini. Yang kedua itu ada Kitab Al-Shifa, The Book of Healing. Karya ini adalah kumpulan pengetahuan yang luas yang berisi penjelasan tentang ilmu alam, matematika, logika, dan metafisika. Yang ketiga itu ada Kitab Al-Najat atau The Book of Salvation. Karya ini adalah kumpulan pengetahuan yang berisi penjelasan tentang ilmu alam, matematika, logika, dan metafisika. Ibnu Sina juga dikenal sebagai salah satu ahli medis dan filsuf Islam terbesar. Karyanya terutama ada Kitab Al-Qanun fi Al-Atib sangat berpengaruh di Eropa dan Asia menjadi rujukan beberapa abad ini. Ia juga dikenal sebagai Prince of Science di Barat. Karyanya masih digunakan sebagai referensi di beberapa universitas seperti Universitas Ukla dan Yale Universitas hingga saat ini. Yang kedua itu ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd juga dikenal sebagai Averroes, lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di Cordoba, Spanyol. Ia berasal dari keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia. Kakeknya menjabat sebagai kodi di Cordoba dan meninggalkan karya-karya ilmiah yang berpengaruh di Spanyol. Begitu pula ayahnya. Ibnu Rushd tumbuh dalam suasana rumah tangga dan keluarga yang besar sekali perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Ia mempelajari Kitab Qanun karya Ibnu Sina dalam kedokteran dan filsafat serta matematika, fisika, astronomi, logika, dan filsafat. Guru-gurunya dalam ilmu-ilmu tersebut tidak begitu dikenal, tetapi secara keseluruhan Cordova terkenal sebagai pusat studi-studi filsafat. Sedangkan Seville terkenal karena aktivitas-aktivitas artistiknya. Nah, selanjutnya itu ada karya-karya dari Ibnu Rushd. Yang pertama itu ada karya asli Ibnu Rushd meliputi berbagai bidang seperti fiqh, matematika, fisika, astronomi, logika, dan filsafat. Yang kedua itu ada komentar-komentar. Ibnu Rushd juga dikenal sebagai komentator besar karena karya Aristoteles, komentar-komentarnya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ringkasan jami, komentar. Yang kedua itu singkat, talkis, dan komentar detail, syarh atau tafsir. Tahafut karya ini adalah bantahan terhadap buku Al-Ghazali, Tahafut Al-Falsafah. Komentar-komentarnya banyak berada di dunia Yahudi dan Kristen sehingga kebanyakan tidak lagi ditemukan dalam bahasa Arab, tetapi sudah tersebar di Eropa. Nah, selain itu juga Ibnu Rushd juga dikenal sebagai salah satu ahli fikih dan filsuf Islam terbesar. Karyanya terutama komentar-komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles sangat berpengaruh di Eropa dan Asia dan menjadi rujukan utama di bidang filsafat dan fikih selama beberapa abad. Ia juga dikenal sebagai sang komentator karena komentar-komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles. Yang ketiga itu ada Al-Kindi. Al-Kindi juga dikenal sebagai Al-Kindus, lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah, Irak.
Ia adalah seorang filsuf, matematikawan, dan ahli fisika yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di masa itu. Ayahnya Abdullah berasal dari kota Kufa dan bekerja sebagai gubernur lokal untuk sebuah desa dekat Kufa. Ibunya adalah seorang perempuan Arab bernama Fatimah. Al-Kindi memahami bahwa anaknya adalah seorang anak prodigi dan berupaya mendapatkan guru terbaik untuk anaknya yang jenius. Pada usia 10 tahun, Al-Kindi telah selesai mempelajari dan mengingat Al-Quran dengan hati dan memahami bahasa Arab dan klasiknya. Dalam 6 tahun berikutnya, ia mempelajari hukum Islam dan filsafat, logika, dan ilmu alam. Pada usia 13 tahun, Al-Kindi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Pada usia 18 tahun, Al-Kindi telah menjadi dokter yang mapan dan reputasinya telah dikenal di negaranya dan di luar negeri. Karya-karya dari Al-Kindi yang pertama itu ada kitab Al-Nafs atau The Book of the Soul. Karya ini adalah sekumpulan pengetahuan tentang psikologi dan filosofi yang berisi tentang penjelasan tentang konsep-konsep psikologi dan filosofi. Yang kedua itu ada kitab Al-Huruf atau The Book of Letters. Karya ini adalah kumpulan pengetahuan tentang matematika dan ilmu alam yang berisi penjelasan tentang konsep-konsep matematika dan ilmu alam. Yang ketiga itu ada kitab Al-Tasfir atau The Book of Surgical Instrument. Karya ini adalah kumpulan pengetahuan tentang bedah dan ilmu kedokteran yang berisi penjelasan tentang konsep-konsep bedah dan ilmu kedokteran. Al-Kindi dikenal sebagai salah satu ahli filsafat dan matematikawan Islam terbesar. Karyanya terutama kitab Al-Kindi, Ila al-Mutasmin Billah fi al-Falsafah al-Ula, sangat berpengaruh di Eropa dan Asia dan menjadi rujukan utama di bidang filsafat dan matematika selama beberapa abad ini. Ia juga dikenal sebagai sang filsuf karena kontribusinya pada perkembangan filsafat dan metafisika. Yang keempat itu ada Al-Farabi. Al-Farabi nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkan. Lahir pada tahun 872 Masehi di Farab, Kazakhstan. Ia adalah anak dari seorang ayah Persia dan ibu Turki, sehingga tidak keturunan Arab, melainkan keturunan Persia Turki. Al-Farabi memperoleh pendidikan berbagai disiplin ilmu seperti bahasa, sastra, logika, hingga filsafat dari guru-guru terkenal seperti Abu Bakar Al-Sarraj, Bismatius bin Yunus, Yohana ibnu Hailam, dan lain-lain. Awal karirnya bermula saat ia berkenalan dengan Sultan dinasti Hamdan di Aleppo, yaitu Syaifud Daulah Al-Hamdani. Perkenalan ini membawanya sebagai ulama istana. Disinilah ia mengembangkan aktivitas filsafatnya, namun karena pertentangan politik, ia keluar dari istana sampai kemudian wafat dalam usia 80 tahun. Karya-karya beliau antara lain ada Al-Madinah Al-Fadilah atau kota atau negara utama. Karya ini membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rezim yang paling baik menurut pemahaman Plato dan hukum ilahiyah Islam. Yang kedua itu ada Ihsaul Iko. Karya ini membahas tentang dasar musik, teori dan praktiknya. Yang ketiga itu ada Kalam fi al-Musiki. Karya ini membahas tentang musik. Selanjutnya itu ada Ishaul al-Ulum wa at-Ta'rif bin Agrodiha. Karya ini membahas tentang ilmu-ilmu dan definisi dari berbagai bidang. Selanjutnya itu ada Jawami Asyas. Karya ini membahas tentang ilmu politik dan kebenaran. Yang selanjutnya itu ada Al-Musiki Al-Kabir. Karya ini membahas tentang dasar musik, teori dan praktiknya. Selanjutnya itu ada Ihsa al-Ulum, klasifikasi ilmu. Karya ini membahas tentang hierarki dan klasifikasi astronomi. Karya-karya Al-Farabi sangat berpengaruh di barat maupun timur. Ia diakui sebagai filsuf Islam pertama yang berupaya merelevansasikan filsafat politik Yunani dan klasik dengan Islam, serta berusaha membuatnya bisa dimengerti dalam konteks agama. Karya-karya Al-Farabi seperti Al-Madinah Al-Fadilah masih kita teladani pada masa sekarang ini dan sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu politik dan administrasi negara. Yang kelima itu ada Ibnu Khaldun, lahir pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi di Tunisia. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Ia berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il ibn Hujr, seorang teman Nabi Muhammad. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia, Spanyol, kemudian berimigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke Reconquista pada tahun 1248 di bawah pemerintahan dinasti Hafsiyun. Beberapa keluarganya memegang jabatan politik. Ayah dan kakek Ibnu Khaldun menarik diri dan dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Saudaranya Yahya Khaldun juga seorang sejarawan yang menulis sebuah buku tentang dinasti Abdalwadid dan ia dibunuh oleh saingannya yakni seorang ahli historiografi.
Karya-karya beliau diantaranya itu ada Muqaddimah atau pendahuluan. Karya ini adalah bagian awal dari kitab Al-Ibar dan berisi pendahuluan yang berisi teori-teori sosiologi, historis, dan filosofis tentang perubahan sosial dan bagaimana iklim dan geografi mempengaruhi masyarakat. Yang kedua itu ada kitab Al-Albar, buku panutan dan catatan. Kitab ini adalah karya yang lebih besar dan berisi catatan sejarah tentang masa lalu Arab, non-Arab, barbar, hitam, dan yang mulia, serta berita tentang berbagai peristiwa sejarah. Selanjutnya itu ada Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din, ringkasan tentang prinsip-prinsip agama. Karya ini adalah ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaqahirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan berisi diskusi tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi. Selanjutnya yang keenam itu ada Al-Zahrawi, nama lengkapnya Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi. Lahir pada tahun 936 Masehi di Madinat Al-Zahra, Spanyol. Ia adalah seorang ahli bedah filsuf, apoteker, anatomis, dan dokter yang sangat berpengaruh di Eropa dan Timur. Ia meninggal pada tahun 1013 Masehi dalam usia 77 tahun. Nah, karya-karya beliau ini ada Al-Tasrif. Karya ini adalah kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid dan berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk gigi dan kelahiran anak. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerardo dari Sremano pada abad ke-12 dan menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa selama 5 abad. Yang kedua itu ada kitab Al-Tasrif Ilman Ajiza an At-Ta'lif. Karya ini adalah buku tebal 1500 halaman yang terdiri dari 30 jilid dan berisi berbagai topik mengenai ilmu bedah, ortopedi, oftalmologi, farmakomologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Selanjutnya yang ketujuh itu ada Al-Biruni. Al-Biruni lahir pada 4 September 973 Masehi di Kut, Khwarizm atau Uzbekistan. Masa kecilnya tidak banyak diketahui, namun diduga yatim piatu sejak kecil. Dia dibesarkan oleh Abu Nasr Mansur Ibnu Ali Ibnu Irak, seorang matematikawan dan anggota keluarga penguasa di Kut, sekarang Khiva, Uzbekistan. Masa kekacauan ini membuat Al-Biruni sering berpindah dari satu kota ke kota lain dan bahkan sempat jatuh miskin. Ia meninggal pada 13 Desember 1048 Masehi dalam usia 75 tahun. Nah, selanjutnya itu ada karya-karya Al-Biruni. Yang pertama itu ada kitab Al-Athar. Buku ini memuat penjelasan Al-Biruni bahwa ide penyusunan buku ini muncul dari diskusinya dengan seorang penguasa terpelajar. Keduanya sepakat bahwa dengan kajian yang mendekati kenyataan tentang budaya dan institusi sosial generasi kuno plus dibarengi studi perbandingan sejarah bangsa-bangsa, kita bisa memetik pelajaran berguna bagi pembangunan sistem sosial baru yang lebih baik. Yang kedua itu ada kitab Al-Jamahir fi Ma'rifat Al-Jawahir. Buku ini menjelaskan metode pengukuran berat, volume, gaya berat, dan warna untuk menentukan keaslian banyak jenis batu dan logam mulia seperti emas, perak, perunggu, batu rubi, batu zamrud, batu lapis lazuli, tembaga, besi, dan lainnya. Yang kedelapan itu ada Ibnu Yunus. Ibnu Yunus lahir pada tahun 950 Masehi di Kairo, Mesir. Ia adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan yang terkenal karena karyanya dalam bidang astronomi dan matematika. Ibnu Yunus mempelajari astronomi dan matematika dari guru-gurunya yang terkenal seperti Abu Al-Wafa dan Ibnu Al-Haytham. Ia juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu filsafat dan teologi. Ibnu Yunus meninggal pada tahun 1009 Masehi dalam usia 59 tahun. Karya-karya beliau yaitu yang pertama itu ada kitab Al-Zij. Karya ini adalah sebuah buku tentang astronomi yang berisi penjelasan tentang gerakan langit, posisi planet, dan peredaran bumi. Buku ini sangat berpengaruh di Eropa dan Timur dan menjadi rujukan utama dalam bidang astronomi selama beberapa abad. Yang kedua itu ada kitab Al-Hisab, Al-Jabr, wa Al-Muqabala. Karya ini adalah sebuah buku tentang matematika yang berisi tentang penjelasan aljabar persamaan linear. Buku ini sangat berpengaruh di Eropa dan Timur dan menjadi rujukan utama dalam bidang matematika selama beberapa abad. Yang kesembilan itu ada Al-Khazani. Al-Khazani lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan, Timur Iran. Lebih dikenal sebagai Al-Khazini dan merupakan ahli astronomi dan matematikawan terkenal pada zamannya. Keluarga Al-Khazini berasal dari Sabah, sebuah kota di benua Arab. Ia tinggal di bandar dikenali Rai yang berada di bawah pemerintah dinasti Buyid ketika itu. Pada tahun 959 atau 960 Masehi, Perdana Menteri Rai yang dilantik oleh Adud ad-Daulah meminta
Al-Khazini mengukur sudut tidak tepat gerhana, yang mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan khatulistiwa di bumi. Al-Khazini wafat pada tahun 741 Hijriah di kota Halb, Aleppo. Karya-karya beliau antara lain itu ada Tafsir Lubab Al-Ta'wil fi Ma'ni Al-Tanzil. Karya ini adalah sebuah tafsir Al-Quran yang menggunakan metode tahlili, yakni metode yang berusaha menjelaskan seluruh aspek dikandung dalam Al-Quran. Karya ini sangat berpengaruh di kalangan para mufasir dan menjadi rujukan utama dalam bidang tafsir Al-Quran. Yang selanjutnya itu ada Syarh Umdah Al-Ahkam. Karya ini adalah sebuah kumpulan tentang hukum Islam yang berisi penjelasan tentang berbagai aspek hukum Islam. Yang selanjutnya juga itu ada Maqbul Al-Manqul. Karya ini adalah sebuah kumpulan tentang ilmu-ilmu yang berisi penjelasan tentang berbagai topik termasuk astronomi, matematika, dan filsafat. Yaitu yang ke-10 itu ada Al-Saghani. Al-Saghani lahir pada tahun 900 Masehi di Baghdad, Irak. Ia adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan yang terkenal karena karyanya dalam bidang astronomi dan matematika. Ia mempelajari astronomi dan matematika dari guru-gurunya yang terkenal seperti Al-Biruni dan Ibnu Sina. Karya beliau antara lain itu yang pertama ada kitab Al-Tafhim. Karya ini adalah sebuah buku tentang astronomi yang berisi penjelasan tentang gerakan langit, posisi planet, dan peredaran bumi. Buku ini sangat berpengaruh di Eropa dan Timur dan menjadi rujukan utama dalam bidang astronomi selama beberapa abad. Yang kedua itu ada kitab Al-Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabala. Karya ini adalah sebuah buku tentang matematika yang berisi penjelasan tentang aljabar dan persamaan linear. Buku ini sangat berpengaruh di Eropa dan Timur dan menjadi rujukan utama dalam bidang matematika selama beberapa abad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.